Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang aliran-aliran ilmu kalam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dua dari beberapa aliran ilmu kalam. Yang pertama Khawarij dan Murji'ah. Salah satu aliran awal dalam ilmu kalam adalah aliran Khawarij. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap peristiwa tahkim atau arbitrase yang mendamaikan kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Menurut kelompok ini, tindakan yang ditempuh oleh Ali dan Muawiyah dengan menyetujui perdamaian dalam peristiwa tahkim menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuding semua pihak yang menyetujui perjanjian tahkim tersebut telah murtad atau kafir dan keluar dari Islam. Sekelompok orang yang berpaham semacam ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, menentang Muawiyah serta semua orang yang menyetujui keputusan arbitrase tersebut. Dalam bahasa Arab, keluar artinya kharaja. Dari kata kharajalah muncul penamaan Khawarij yang artinya orang-orang yang keluar dari barisan jemaah umat Islam, khususnya pendukung Ali dan Muawiyah. Perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini pada akhirnya tidak hanya memecah belah umat Islam dalam perkara politik, melainkan juga memicu perbedaan penafsiran agama. Aliran Khawarij merupakan salah satu golongan dalam ilmu kalam muncul sebagai respon atas konflik itu. Aliran Khawarij merupakan salah satu kelompok yang memiliki penampilan tersendiri terhadap aspek ketuhanan dalam Islam, termasuk hubungan antara Allah dan hamba-hambanya. Penafsiran mereka terhadap agama tergolong kaku. Orang yang tidak sepaham dengan ajaran kelompok Khawarij, mereka anggap sudah murtad, keluar dari Islam. Dan saking radikalnya, kelompok ini menuding Utsman bin Affan dan banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya sudah kafir karena tidak sepaham dengan mereka. Itulah mengapa golongan Khawarij dianggap telah keluar dari jemaah, dan paham kaum mayoritas muslimin bagi kelompok Khawarij keluarnya mereka dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib adalah untuk menegakkan kebenaran di masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Anggota kelompok ini diperkirakan sekitar 12.000 orang, dan mereka mendirikan pemerintahan sendiri untuk menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan mengangkat pemimpin mereka yakni Abdullah bin Wahab ar-Rasyid. Nama lain dari Khawarij ialah aliran Hurariyah karena mereka berada di desa Harur ataupun yang terletak di Kufah, Irak. Berikut adalah sekte Khawarij dalam doktrin ajarannya. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, La hukma illa lillah, yang boleh menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk pada surah Al-An'am ayat 57 yang artinya, sungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu ialah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan. Jadi aliran ini termasuk orang-orang yang menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua adalah Az-Zarikah. Sekte ini lahir sekitar 60 Hijriah, akhir abad ke-7 Masehi, di perbatasan antara Irak dan Iran. Al-Zarikah dinisbahkan kepada pemimpinnya yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelar Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Jadi setiap orang Islam yang menolak ajaran dari Al-Zarikah ini dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Zarikah yang tidak hijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Az-Zarikah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka.
Mereka memandang daerah mereka sebagai daerah Islam atau negara Islam, dan di luar daerah itu dianggap orang kafir. Yang ketiga adalah An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azzarikoh yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdah yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini dianggap akan masuk ke neraka dan kekal di sana, dan pengikut mereka sendiri tidak akan kekal di dalam neraka walaupun mereka melakukan dosa besar. Bagi mereka dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dikerjakan terus-menerus. Keempat adalah Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Dibandingkan dengan Al-Azzarikoh, doktrin teologi kaum Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan oleh Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan dari bagian Al-Quran. Yang kelima adalah As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azzarikoh, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufr dan kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu mengingkari nikmat Tuhan dan mengingkari Tuhan. Yang terakhir adalah Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang aliran Khawarij. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan beralih ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Anita Rahmi Fajrianti akan membacakan materi mengenai aliran Murji'ah. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi, mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar. Sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim, sekalipun berdosa besar, dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat. Sejarah munculnya aliran Murji'ah. Aliran ini muncul dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu soal khilafah atau kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam pada masa itu terpecah ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij sama-sama menentang kekuasaannya. Dalam pertikaian antara ketiga golongan tersebut, terjadilah saling mengkafirkan, sampai akhirnya muncul sekelompok orang yang menyatakan dirinya tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Kemudian, aliran Murji'ah terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Murji'ah moderat. Murji'ah moderat berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan. Dan ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya tersebut. Perihal iman, Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan dan pengakuan akan segala yang datang dari Allah. Bahkan iman tidak memiliki sifat bertambah ataupun berkurang, dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam hal keimanan. Kelompok yang kedua adalah Murji'ah ekstrem.
Murji'ah ekstrim berpendapat setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir. Karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seseorang itu menyembah berhala, bagi Allah, orang itu tetap seorang yang sempurna keimanannya. Secara garis besar, ajaran pokok aliran Murji'ah adalah: pertama, pengakuan iman yang cukup hanya dalam hati. Jadi, pengikut golongan ini tak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri, karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.